Welcome to T42 Podcast, Push the Limit. T42 Podcast ini akan selalu hadir membawakan topik-topik yang inovatif, terkini, dan memotivasi. Ini adalah T42 Podcast perdana dengan topik Dreams come true. Wow. Di episode perdana ini, Esther, kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial nih, Esther. Wow, siapa tuh Bang tamu kita kali ini? Beliau adalah Ibu Ajun Komisaris Polisi Nidia Astuti Wilhelmina Huliselan, Sarjana Ilmu Kepolisian, Magister Manajemen. Untuk selengkapnya, kita saksiin aja biografinya yuk. Selamat datang Ibu Nidia. Selamat Selamat datang, datang Ibu. Kakak Esther, Om Dimar. Om Dimar Jangan gak Om, apa-apa ya. Bang dong. Oh iya Bang Dimar. Om tertua, Ibu. Iya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di T42 Podcast kali Sama-sama. ini. Iya, apa kabar Ibu? Puji Tuhan baik. Gimana kalian berdua baik? Puji Tuhan, Puji sangat Tuhan, baik Bu. luar biasa. Luar Puji biasa Tuhan. Ibu. Ini mic-nya saya naikkan dikit ya. Dia Iya, agak boleh, turun-turun dia mungkin dia malu. Boleh. Boleh. Dia turun lihat saya mungkin dia nunduk. Iya, Ibu. Iya Ibu. Jadi T42 Podcast kali ini temanya Dreams Come True. Oke. Mimpi jadi kenyataan ya Bu. Ya, mimpi Oke. yang Pasti. menjadi kenyataan. Nah, bicara tentang mimpi nih Bu. Kalau boleh tahu nih, sejak kapan Ibu ingin ataupun juga bercita-cita menjadi seorang polisi? Oke, mungkin sebelumnya saya perkenalan diri dulu kali ya. Iya boleh Bu. Oke, Shalom semuanya. Shalom. Shalom Kakak Esther, Abang Dimar. Nama saya Nidia. Itu nama kecil. Nama panjang saya Nidia Astuti Huliselan. Kebetulan saya saat ini berprofesi sebagai seorang polisi. Dan saat ini dipercayakan bertugas di Polda Kepri. Khususnya Polresta Barelang di Polsek Batam Kota. Jabatan yang saat ini saya emban, saat ini ya yang Tuhan percayakan, juga pimpinan percayakan ke saya itu sebagai Kapolsek Batam Kota. Nah kalau tadi Kakak Esther nanya ke saya, apa tadi pertanyaannya? Sejak kapan? Sejak kapan? Ya. Sejak saya SD. Oh, Alasannya apa? sejak Alasannya karena dulu saya kalau melihat orang lulus kuliah, ini realita ya, ini realita tidak menyinggung satu dan lain hal, enggak. Saya dulu kalau melihat orang lulus kuliah itu, setelah lulus pikir saya itu mereka langsung dapat pekerjaan tuh gampang. Ternyata banyak yang lulusan daripada anak-anak kuliah itu banyak yang memang mohon maaf yang belum mendapatkan sesuai dengan impian mereka. Terus saya waktu itu ngelihat gimana ya caranya ya. Saya ngomong bukan ke mama saya, bukan ke siapa-siapa tapi ke diri sendiri. Gimana caranya ya kalau nanti sudah lulus SMA, kuliah, saya itu nggak usah ngerepotin orang tua karena kebetulan saya dari keluarga yang biasa-biasa saja, bukan orang kaya-kaya banget, bukan, tapi berkecukupan. Jadi saya selalu tanya ke diri sendiri, gimana ya Tuhan ya kalau besok itu saya lulus SMA mau kerja itu gimana? Tiba-tiba tercetus. Gimana kalau jadi polisi? Oh iya. Tapi saya sadar karena saya tadi bilang bahwa saya bukan dari keluarga yang dari secara ekonomi kaya. Saya sadar diri, sangat-sangat sadar diri. Jadi dari SD saya bawa dalam doa.
Doanya itu setiap jam 3 pagi. Wow. Pakai alarm yang Iya, iya. alarm ini ya, Bagus. handphone yang batu bata itu. Iya, iya. Nokia Bagus. titit Alarm. titit titit. Tuh. Zaman dulu mungkin Nokia itu ya, Bu ya, Nokia itu. itu ya. Pokoknya itu yang paling Oke, keren oke. lah. Iya, iya. Jadi setiap jam 3 alarm bangun, doa aja, cuman bilang sama Tuhan, ngobrolnya itu seperti ngobrol dengan ya kayak kita ngobrol begini. Berarti Saya- nggak baku ya Bu kayak. Ya, mulai dari situ. Oh, oke. Tapi namanya anak-anak ada labilnya ya. Cuman kalau saya bawa dalam doa, ya jadi polisi. Cuman saya tidak bilang jadi polisi yang bagaimana. Saya cuman bilang saya mau jadi polisi tetapi yang kepalanya. Jadi saya nggak disuruh-suruh, tapi saya yang menyuruh orang. Oh, lengkap berarti Lengkap Bang itu, doanya. berarti doa tuh harus spesifik, Iya, harus Esther. detail. Iya, betul, harus Seperti detail. Bu Nidia tadi. Iya, iya. Ini iya. mic-nya dia tunduk dia. Aduh, kok dia Dia malu-malu siap ya gerak, sepertinya iya, Bu dia ya. malu-malu ini. Dia malu. Bu, mungkin ada nggak sih sosok yang ibaratnya menjadi contoh ibu untuk menjadi polisi gitu? Nggak ada ya. Nggak ada Soalnya ya? kan keluarga saya bukan dari keluarga polisi. Oh. Orang tua saya kan bukan polisi, pegawai negeri sipil. Oh, pegawai negeri ya Bu ya? Negeri sipil. Papa saya pegawai di Sperindak, tapi bukan jabatan yang tinggi-tinggi, jabatan yang biasa. Mama saya guru SD Impres. Oh, seorang Oh, guru. seorang guru. Ternyata. Oh, Iya. berarti perjuangannya cukup ya Bu ya? Cukup panjang juga ya Bu Cukup ya? luar biasa. Luar biasa. Berarti Tapi- memang dari diri sendiri Ibu. Ya, harus dari diri sendiri. Tapi yang menarik itu ya itu dari ibu doa yang jam 3 pagi itu sih. Kalau menurut Padahal aku. dulu nggak ada yang ngajarin loh. Iya ya Bu ya? Cuman taunya karena dulu bergaulnya dengan semua ya, artinya kan tidak mesti yang harus Kristen juga kan kita bergaulnya. Dulu teman saya tuh suka bilang, mama saya tuh suka doa tahajud. Apa itu tahajud? Itu loh doa tengah malam loh. Oh ada ya, saya tanya ke mama saya, emang kita boleh doa tengah malam? Boleh, pasang alarm aja. Jadi saya pasang alarm. Itu orang tua saya nggak tahu. Cuman memang selalu dibangunkan setiap jam segitu. Iya iya Bu. Bu kemudian Ibu awal perjuangan Bu, berarti Ibu itu ada pendidikan sekitar 4 tahun ya Bu ya? Kurang lebih 3,5 tahun. 3,5 tahun ya Iya. Bu, itu di Akpol ya Bu ya. Kemudian untuk menjadi Kapolsek ini apa maksudnya jenjang-jenjang apa aja Bu yang harus dilewati nih Bu? Kalau untuk menjadi seperti sekarang itu perjalanannya puji Tuhan ya cukup panjang. Ini pun juga bukan perjalanan akhir, ini masih setengah ya. Oh. Karena setelah lulus, saya lulus tahun 2008. Lulus saya pertama penempatan di Jogja. Oh di Jogja. Ya kan ada Bang Dimar Oh kan iya. ketemu. Waktu itu kita sama-sama ya Bu. Ya ketemu pertama kali di situ. Iya, Itu pun datang ke gereja karena dipaksa oleh suatu keadaan. Kalau nggak dipaksa kagak datang-datang. Oh iya. Kalau boleh keadaan apa itu ya Bu? Ya, Oh kira-kira? keadaan di mana lagi drop semuanya. Oh lagi terus. Ya, hubungan dengan orang tua lagi nggak bagus, karir juga nggak bagus, hubungan pribadi dengan suami saya sekarang, mantan pacar saya nggak bagus. Jadi di satu momen tuh satu titik terendah, boom, akhirnya di situ Tuhan bilang, karena kebetulan saya pernah dapat SMS dari senior saya Pak Steven ya, nanti datang ya ke gereja ini. Dalam hati saya, ini gereja apaan? Kan bagi saya sama aja gereja, karena kebetulan dekat tempat tinggal saya itu ada gereja. Iya. Nah terus waktu saya dalam keadaan tidak drop lah artinya, datanglah sore-sore, kalau nggak salah waktu itu gerejanya yang ini ya, yang di bawah, Jembatan Janti ya Bu ya? iya, Oke, yang oke. di bawah kan. Iya betul Bu. Nah, di situ datang ketemu, dari situ Tuhan mengajarkan saya bahwa perjalanan hidup itu panjang, terutama dalam hal karir. Jadi saya lulus 2008, kemudian saya menikah dengan suami 2012, saya ikut suami pindah ke Batam. Sebelum mau pindah ke Batam itu dilema karena saya merasa bertumbuh waktu itu kan di Jogja. Di gereja BFA Jogja. Jadi saya punya pergumulan kalau saya pindah ikut suami di tempat baru, nanti saya mengulangi kesalahan yang sama. Kalau saya mengulangi kesalahan yang sama, otomatis karir saya pasti juga ikut-ikutan anjlok. Jadi saya cuma berdoa sama Tuhan, artinya bahwa kalau saya memang diizinkan Tuhan pindah ke Kepri ikut suami, nanti di sana saya bisa bergereja seperti gereja BFA. Nah waktu itu belum gereja BFA, masih Gihon. Tetapi 2 tahun setelah bergereja di Gihon, Pak Agung Takaryana dengan Oma Yuliana Pake Dengan Om. bersepakat, artinya berdirilah gereja BFA Batam. Betul. Ternyata doa itu dijawab. Saya pindah 2012, kemudian saya tinggal di KDA ngontrak. Saya ditampung oleh Ibu Gembala, Ibu Endang dan Pak Moza, Iya. Pak Gembala kita. Iya. Di situ saya berjumpa dengan Dedi, Om Rofi, Ibu Gembala, Pak Gembala.
juga keluarga yang lain ya. Setelah itu step by step saya pindah dari KDA pindah ke Polda. Kemudian 2015 saya PTIK. Sama PTIK saya itu juga dijawab dengan Tuhan. Saya maunya gelombang kedua bulan 7 tanggal 15. Dan itu dijawab persis seperti doa saya. Wis. Kenapa saya minta seperti itu? Saya harus prepare karena saya sudah punya anak. Detail. Harus bagaimana cara anak saya dari Batam saya titipkan ke orang tua saya dulu di Makassar. Maksudnya kan tanggung jawab itu tidak bisa dilepas. Saya Betul. sebagai polisi ada, saya juga sebagai seorang ibu, saya juga sebagai istri. Jadi semuanya harus balance. Setelah PTIK selesai 2016, saya kembali ke Polda Kepri karena saya ngikut tugas suami di sini. Terus step by step 2017 saya dipercayakan jadi Wakapolsek Lubuk Baja. 8 bulan saya berdinas di sana. Kemudian saya pindah jadi Wakapolsek Batu Ampar kurang lebih 4 bulan. 2018 bulan November saya mutasi pindah jadi Kapolsek Bandara. 2 tahun 8 bulan Tuhan mengizinkan saya di bandara lalu saya pindah ke Batam Kota. Sampai sekarang. Ya puji Tuhan sampai sekarang sudah kurang lebih 6 bulan. Wow. Luar biasa Luar perjalanan biasa loh. ibu ini. Perjalanannya itu cukup panjang. Iya. Dan juga yang aku lihat sih titik baliknya dari ibu ini luar biasa banget ya Bu ya. Iya benar. Kita lihat ya ampun titik balik ibaratnya dari ibu sendiri langsung datang ke gereja. Dan juga ya dengan mengikuti tuntunan itulah. Tuntunan Berdoa. itu berdoa. Yang kita salut itu berdoa dan yang pada saat PTIK itu dijawab betul ya Bu ya. Dengan Betul, sesuai doanya ibu ya. Sama. Wow. Persis seperti waktu mau masuk Akpol. Dulu kan kita nggak tahu ya ada Akpol. Karena Akpol untuk Taruni itu baru dibuka tahun 2002. Sebelumnya dulu memang pernah ada tahun 1900 berapa saya lupa. Ini keterlaluan nih sejarah Poluan kita nggak tahu. Tapi Taruni pertama setahu saya bukan Taruni pertama ya, bukan. Iya. Yang saya tahu Sebelumnya. ya 2002 itu sudah ada pembukaan Taruni. Tapi saya sendiri karena tadi saya bilang bahwa saya bukan dari keluarga polisi. Mungkin ada ya om saya polisi, ada kakak dari mama saya, Pak D saya panggilnya. Cuman kan jarang ketemu kan, yang tiap hari ketemu kan pasti di rumah orang tua kan. Iya. Sementara waktu kita daftar ke Polda bingung. Orang panitianya nanya, mau daftar apa? Daftar polisi. Iya, mau polisi yang mana? Ya polisi. Banyak. Kok nggak salah ada 3 itu ya Bu ya. Ada waktu itu belum ada tamtama. Oh belum ada ya Bu ya. Belum tamtama itu baru tahun 2000-an ini. Oh baru tahun 2000 Dulu waktu itu masih brigadir atau Akpol. Saya dengan papa saya lihat-lihatan ini mau daftar yang mana nih Pak? Kata papa masukin aja dua-duanya. Udah masukin dua-duanya. Gitu. Saya nggak tahu yang mana. Jadi yang pertama kali tes brigadir dulu apa Akpol dulu tuh Bu? Dua-duanya. Dua-duanya langsung ya Bu? Dua-duanya. Langsung dua-duanya. Begitu. Iya Bu. Wow. Bu kalau kami lihat nih Ibu kan seorang istri ya Bu ya. Seorang istri Bener. dan Iya. juga seorang aparatur negara. Ibu punya suami juga Bagaimana? seorang TNI Angkatan Laut ya Bu ya. Iya. Nah itu gimana Bu? Kita bagi waktunya kan di samping juga Ibu aparatur negara yang sibuk sebagai Kapolsek ya kan Bu. Mm-mm. Nah itu bagaimana ngatur waktunya? Apakah ada waktu khusus untuk keluarga? Nah itu bagaimana Bu? Oke, kalau untuk mengatur waktu, manajemen waktu ya bicaranya itu. Mungkin karena sudah terbiasa dari dulu, jadi jalan aja. Kalau pagi yang penting bangunnya paling pertama itu doa dulu. Nanti doa, saat teduh paling pertama. Nanti dari doa itu, aduh Tuhan nanti ada kegiatan ini, kegiatan ini, kegiatan ini, kegiatan itu, A, B, C, D. Nah ngomong, ini gimana ya Tuhan ya timing waktunya. Karena gak mungkin badan ini dibagi 2, bagi 3 gak mungkin. Satu di sana, satu di sini. Jujur aja kalau kita secara manusia mau bagi waktu itu sangat berat. Pasti Sangat berat, iya. ada 2 atau 3 kegiatan. Pasti yang kita korbankan Iya, satu. ada yang Yang kita ikutin dikorbankan. 2. Kalau ada 2 kegiatan pasti kita korbankan satu. Kita lebih prepare satu. Tapi saya dulu pernah dapat firman ya. Renungan dari Pak Gembala. Iya. Ada orang mengatakan pilih mana? Karir atau keluarga. Orang selalu bilang saya pilih keluarga. Itu bebas ya. Ada juga yang bilang saya pilih karir. Kalau saya mau pilih karir plus keluarga. Jadi bagi saya ada pilihan ketiga. Iya betul. Jadi kalau setiap kali ada kegiatan, saya selalu bilang bahwa ini hari ini nih ada 4 kegiatan Tuhan ya. Kalau saya korbankan satu berarti saya nggak profesional. Terus nanti tambah lagi anak saya ada les.
Benar-benar. Harus manajemen waktunya, terus malam kan kita ada waktu keluarga karena setiap jam 7 malam kan kita ada mesbah keluarga kan. Iya. Bagaimana caranya saya harus bisa pulang sebelum jam itu. Balance. Kalau mau ditanya manajemen waktu, saya rasa itu yang memanajemen waktu saya. Habis ini kamu begini, habis ini kamu begitu, ini kamu kesini, timing waktunya jam segini, nanti ini. Itu paling hanya Roh Kudus menurut saya. Mungkin kalau orang bilang ibu ini terlalu gimana, tapi jujur kalau saya ikut kegiatan terus terang, nanti tiba-tiba ingatin lihat jam, kita masih ada kegiatan, geser, udah bisa ditinggal, udah. Pergi lagi kegiatan satu, pergi lagi. Tambah lagi, oh ini jam lesnya PJ, nanti telepon. PJ udah waktunya masuk les, anak saya namanya PJ. PJ. Jadi PJ udah waktunya les, iya ma. Nanti 2:30 PJ ini les yang kedua, oh iya ma. PJ waktunya mandi. Sambil saya masih pakai pakaian seragam dengan anggota ya. Sambil jalan. Setelah nanti malam pulang di rumah jam 6 lewat. Mandi sampai rumah. Kan kita ada mesbah keluarga ya sejak pandemi ini. Di situ baru saya mengucap syukur. Luar biasa Tuhan. Ya, sebenarnya bisa secara manusia kita ego main ya. Gak usah lah yang ini satu ini 3 aja yang diikutin kegiatan. Cuman Tuhan itu kasih tanggung jawab. Artinya Tuhan bilang saya kasih kamu hari ini 3 kegiatan. Bisa gak dilalui? Kalau secara manusia badan dibagi 3 kan gak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi saya bilang Tuhan kalau memang saya kegiatan ini banyak. Mau dari dinas, mau dari keluarga, mau dari non keluarga. Ataupun di luar daripada dinas, coba Tuhan yang atur lah. Karena kan semua kegiatan itu dari Tuhan yang izinkan terjadi. Maka terjadi semuanya. Isi going aja, jadi makanya kalau tanya manajemen waktu, mungkin Tuhan lah ya guru private saya. Itu life. Iya, coach life. Benar. Gila, berarti dari Roh Kudus ya. Roh Kudus bisa nuntun gitu loh. Memang di waktu muda ibu ini sudah disiplin memang Bang. Dari waktu kan tadi doanya, detail, bangun jam 3 subuh. Tapi yang terutama minta hikmat dari Roh Kudus. Roh Kudus kasih hikmat, kasih tuntunan. Jadi Bunda dia bisa. Tapi manajemen waktunya keren sih. Maksudnya semuanya tuh bisa diatur gitu terang. Anak muda ya harus, ampun. aduh. Anak muda belum apa-apa manajemen waktunya udah sembarangan ya kan. Toto nggak datang ini nggak datang itu Bu. Kadang kan kita juga malu kita lihat anak-anak muda tuh yang aduh. Kayak kurang produktif. Iya kayak kurang produktif seperti Bu Nidia gitu. Harusnya itu kita anak muda tuh malu gitu. Lebih wow luar biasa sekali ya. Nah soal kamu tahu kan Bu Nidia adalah seorang petugas Satgas Covid juga Bu, ya kan? Iya. Nah itu gimana itu Bu soal kita menonton di TV juga Polri dan TNI dan pemerintah tuh gesit sekali menggalakkan vaksin Bu. Nah komentar dari Ibu itu bagaimana itu Bu? Ini tentang apa? Giatnya atau vaksinnya? Kalau vaksinnya kita harus mendukung program pemerintah semua wajib divaksin. tentang giatnya, tentang giatnya, iya. Kalau giatnya asik sih lumayan. Lumayan ya Bu ya. Karena kalau kita ikut kegiatan vaksin itu sama dengan kita satu mendukung program pemerintah. Nah terus kedua sama dengan kita banyak menyelamatkan jiwa ya. Iya. Itu kalau menurut saya itu. Jadi saya enjoy aja mau vaksin dari jam berapa sampai sore, mau 5.000, 9.000 orang gak apa-apa. Senang kalau ngelihat orang banyak disuntik tuh senang, puas hati nih. Jadi puas. Paling jengkel tuh kalau, maksudnya paling ngeselin itu kalau udah daftar link ya. Google Gak Form datang ya. dianya. Iya, tapi gak apa-apa kan. Selalu ada pilihan ketiga. A, B udah habis masih ada pilihan C. Jadi yang orang lain yang kita masukkan. Nah, vaksinasi oke. Apa yang Ibu ingin sampaikan ke orang-orang tuh yang banyak yang berpikir gimana Star? Aduh rumor-rumor Bu. Oh itu kan hanya rumor ya. Iya, artinya begini loh buat semuanya. Baik buat Kakak Esther maupun Bang Dimar ya. Jangan pernah percaya dengan apa yang orang katakan. Artinya dalam hal ini cukup percaya satu kebenaran. Logika saja, tidak mungkin pemerintah memberikan kepada kita suatu vaksin atau suatu barang yang disuntikan ke tubuh kita terus membuat kita mati. Nggak mungkin. Toh contoh pertamanya juga kan presiden yang paling pertama dilakukan vaksinasi. Iya, betul. Lalu turun ke TNI Polri. Saya udah divaksin 2 kali baik-baik aja puji Tuhannya. Justru menunggu yang ketiga ini. Kapan diberikan? Iya. Booster sorry. Yang ketiga tuh booster ya Bu ya jatuhnya ya? Iya. Oke. Jadi pesan saya tidak usah percaya dengan hoax rumor. Betul ada media tapi
pergunakanlah media itu dengan baik dan benar, pakai hikmat tentunya ya. Anak muda harus cerdas, anak muda harus menggunakan hikmat. Yes. Tuh. Jangan asal membaca lalu percaya, bagus percaya untuk diri sendiri. Ada yang percaya disebar lagi ke orang lain, itu luar biasa. Iya. Itu menebarkan apa ya, fitnah secara tidak langsung. Iya betul-betul Ibu. Jadi kan banyak orang tua kadang yang dapat broadcastan tuh orang tua Bu. Iya, benar. Iya kita Nah. tahu orang tua yang kadang dapat broadcastan akhirnya mereka bilang ini vaksin nggak bagus. Nah jadi mereka takut ya kan. Bener. Mereka jadi takut. gak mau vaksin. Betul itu juga karena juga mungkin umurnya mereka dan Iya. mungkin mereka punya penyakit itu kan Bu. Nah itu gimana untuk mengatasi yang ketakutan seperti itu tuh Bu, yang khususnya untuk yang umur agak Orang tua. Lansia ke iya, atas. lansia ke Iya. atas itu Bu. Itulah gunanya kita anak muda. Artinya yang non lansia ya. Iya Bu. Gunanya kita itu artinya pada saat orang tua dia ngelihat media, karena kita tahu lansia ini yang namanya lansia atau kita sebut aja 40 atau 50 tahun ke atas ya non lansia. Kalau dia dapat berita kayak gitu pasti kan dia akan sharing kan ke anaknya. Pada saat orang tua kita sharing, nggak usahlah kita vaksin ini begini. Nah disitulah kita masuk. Kita masuk memberikan bukan racun, kita memberikan aliran-aliran yang positif ya, edukasi. Oh enggak Ma, enggak Pak, enggak Nek, enggak Opa, enggak. Justru kalau kita vaksin ini begini dan lain sebagainya. Karena beda era mereka saat mereka muda dengan era kita saat kita muda. Kalau saya suka kasih edukasinya seperti ini. Sama seperti dulu Oma dengan Opa bawa saya vaksin ke puskesmas. Nah, ya. Baik-baik aja kan. Iya, Nah, Bu. ini sama vaksin yang saat ini untuk mencegah COVID ini sama kurang lebih seperti itu. Lagi pula pemerintah tidak mungkin mau membunuh rakyatnya, enggak. Ya kita juga harus ingat bahwa pemerintah itu wakil daripada Tuhan. Iya, Yes. betul. Kalau betul. dia membunuh rakyatnya, berarti nanti dia yang berhadapan dengan Tuhan. Turunan-turunannya. Sadis. Sadis. Sadis sekali. Jadi harus logika mikirnya. Benar, betul Ibu. Ibu, kembali kepada mimpi Bu. Mimpi apa lagi Bu yang Ibu belum capai pada saat Iya. umur saat ini gitu loh Bu? Masih banyak yang belum tercapai. Belum artinya akan tercapai, bukan tidak tercapai. Pasti. Hanya memang saat ini masih digumulkan dalam doa setiap hari. Ada yang namanya setelah PTIK kan mau sekolah Sespim, setelah itu kan mau menjabat apa dari Kapolsek Batam Kota, pengen Tuhan nanti mau kemana lagi. Yes. Terutama dalam hal jabatan, Next biasanya kan level. kita pengen habis dari sini saya mau ke tempat B, menurut saya bagus. Iya. Tapi alangkah baiknya kalau lebih baik tanya Tuhan, habis saya di sini Tuhan kemana ya Tuhan ya? Kemana ya? Nanti dia kasih clue. Nanti Tuhan tuh kasih clue ke sini. Setelah dapat clue-nya, baru itu yang ditutup bungkus dalam doa. Nanti Tuhan tuh buka jalan, dapat sampai ke situ. Wow. Sama seperti Sespim, jujur saya kalau Tuhan mengendaki 2024 ya start, kalau Tuhan mengendaki. Saya jujur aja kalau mau dibilang kenal pejabat tinggi juga enggak. Kalau mau dikenal presiden, ya kita kenal presiden yang mungkin belum kenal kita. Belum follow IG kita kali ya. Belum tentu Iya, itu betul itu. Tapi kan logika gitu. Yes, Dalam hati saya, yes. ini gimana ya Tuhan ya. Aduh. Pertama itu doanya tuh karena ada beban hati jadinya nggak nyambung. Memang betul segala sesuatu itu harus tenang dulu. Tiba ada masa saya kalau di mobil, kebetulan di mobil itu saya pasang komit bahwa tidak boleh putar lagu-lagu yang non rohani, artinya lagu-lagu dunia. Jadi khusus rohani aja. Jadi saat di mobil situ baru muncul satu kalimat yang menyatakan bahwa kalau Tuhan yang menolong dulu saat PTIK maupun masuk Akpol, demikian saya juga Tuhan yang sama yang akan menolongmu masuk CSP maupun sekolah-sekolah selanjutnya. Wow. Jadi kalau sudah dapat kalimat, sudah dapat rema seperti itu, tinggal di keep aja remanya. Tinggal terus tiap hari bicara dengan Tuhan, maka setiap hari akan terbuka. Artinya kayak kita mau berdoa bingung kan doanya apa, nanti Tuhan yang ngajarin. Tuhan yang akan kirim raja-rajanya, Tuhan yang akan membuka jalan, semuanya seperti itu. Jadi kalau mau ditanya impian banyak sekali, cuman saya kembalikan ke Tuhan mana yang baik, karena saya tahu Bapak saya pasti lebih tahu apa yang terbaik buat anaknya. Yes. Tinggal ikutin aja, taat aja. Betul. Wow, luar biasa sekali ya. Luar biasa banget. Value yang dipegang sama Bu Nidia. Iya. Balik lagi mindset sih, kan anak-anak muda sekarang kebanyakan mindsetnya terbawa arus Bu, ya kan? Mereka tidak, anak-anak muda tidak bisa memegang satu value yang benar, yang positif.
ngikutin tren. Jadi kalau misalkan trennya ini, ya begitulah. Nanti kalau Pergaulan ya. Yes, Iya. pergaulan Sebenarnya juga pergaulan menentukan. mempengaruhi. Benar-benar. Terus kalau dari ibu sendiri masalah pergaulan juga ya tadi. Pergaulan seperti apa yang dari muda yang ibu cari atau Yang saya jalani. yes, yang ibu jalanin hingga sampai seseorang yang sukses pasti kita Betul. iya pergaulannya kita pengen tahu dong ibu yang sekarang bagaimana memulai pergaulannya sewaktu masih muda. Oke, jujur kalau saya dulu waktu dari sejak TK ya, dari PJ lah, dulu kan sekolah minggu kan. Sekolah minggu, kalau sekarang GC. Nah kalau dulu saya kadang dulu suka minder dengan diri sendiri. Kok saya sedikit ya temannya. Kok yang si Esther tuh atau si Stella tuh kok dia bisa dekat dengan banyak orang. Nanti dia dekat dengan anak jemaat yang berada lah, kok saya kayaknya agak dijauhin tuh gimana. Sempat dulu seperti itu, tapi tidak tahu kenapa, mungkin karena terlalu polos ya. Kita anak kecil kan ngomong suka dalam hati. Di hati tuh muncul kan, nggak apa-apa sendiri. Kalau memang benar buat aja, yang penting kan tidak merugikan orang lain. Jadi jujur saya waktu dari kecil ikut dulu apa ya namanya ya, remaja sama pemuda. Ada di gereja saya remaja dengan pemuda, kebetulan saya waktu dulu GPIB karena ikut OPA kan di Makassar. Tapi jujur saya tidak pernah ikut kegiatan kalau mereka nongkrong apa, jujur tidak pernah ngikut apa namanya yang pemudanya atau remaja dulu ya, SMP baru pemuda kan. Nggak pernah ikut. Saya nggak pernah ikut, bukan saya mengasingkan diri, bukan, cuman saya merasa bahwa ini bukan tempat saya. Karena saya tahu kadang kalau ya ini realita ya. Walaupun tempat kumpulnya di gereja, tapi kan belum tentu yang dibahas juga yang rohani. Betul. Apalagi anak-anak zaman dulu dengan zaman sekarang lebih canggih anak zaman sekarang ya dibandingkan dulu. Kalau dulu tuh kalau kita ngumpul dari pagi sampai malam nggak tahu bahas apa, nggak jelas. Bagi saya itu buang-buang waktu. Nggak tahu kok saya punya pemikiran sendiri, makanya dulu mama saya bilang, kamu kok nggak mending di rumah aja lah, bersih-bersih rumah kayak apa kayak belajar kayak, daripada nongkrong situ nggak jelas, buang-buang waktu, waste time saya bilang. Cuman mama saya bilang kamu nggak apa-apa, maksudnya nggak ada teman. Siapa bilang nggak ada teman? Ada kok. Kalau mau berteman silahkan, kalau nggak mau ya udah nggak usah, nggak apa-apa. Maksudnya tuh berdiri sendiri gitu loh, pede Mengkotakkan aja. diri gitu ya Bu ya, lebih Iya. menjaga pergaulan lah ya Bu ya. Betul. Makanya tadi saya bilang pergaulan itu menentukan. Salah bergaul, nanti salah habit, nanti salah mindset, nanti salah hati. Kenapa salah hati? Kalau gaulnya nih ya dengan ini realita. Saya selalu ngomong ke PJ, anak saya ke Nona. Kalau lihat teman-teman atau apa, jangan suka ngomong sembarang, nanti sampai rumah ke bawah itu. Ma tadi tuh ma ini begini begitu. Sama kalau saya juga di kantor, kalau kumpul dengan sesama rekan kerja, kita bahasnya masalah dinas, artinya yang untuk peningkatan kerja. Tapi kalau sudah bahas kekurangan yang lain, orang lain dan lain-lain sebagainya, mending mundur, silent aja, karena selalu pegang prinsip bahwa belum tentu yang kita omongin itu benar. Betul. Karena kan hanya mereka yang tahu, bukan kita. Cukup jadilah hakim untuk diri sendiri, jangan hakim buat orang lain. Wow. Gitu. Karena yang menabur kita, yang menuai kita. Saya jujur ya, kadang suka melihat kehidupan orang-orang, terutama anak muda ini ya. Iya. Dari tahun berapa 2012 ketemu. Intinya saya kan masuk Batam 2012 ya. Ini sekarang udah tahun 2021. Udah 9 tahun lah kurang lebih ya. Dari 2012 sampai 2021 begitu aja hidupnya. Iya. Kadang saya tuh ngelihat, kadang dosa juga ya, tapi saya nggak bertanya ke orang lain. Saya nanya ke diri sendiri di mobil, nanya bukan ke diri sendiri, nanya ke Tuhan. Kok dia dari tahun 2012 sampai sekarang, bukan berarti kita ini lebih, bukan. Iya, betul. Ada apa ya Tuhannya dengan dia? Kok dia, Tuhan kan pengen tuh kita berkembang dari dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Bukan stagnan atau bukan jalan di tempat. Betul. Saya waktu itu belum tahu. Nanti nanya ketiga kali, adalah satu contoh tapi nggak usah disebut. Cuman, masa si Tuhan kayak gitu dia? Betul. Yang benar. Cuman diam, keep aja dalam hati. 2 minggu kemudian pas saya ibadah. Selesai ibadah ada ngobrol biasa, ngobrol yang positif.
saya dengar kabar orang itu begini. Di situ baru apa yang Tuhan ngomong ke saya 3 hari atau 2 minggu yang lalu itu betul kan? Betul ya. Jadi jujur dalam hal ini seseorang mau berhasil kayak tadi kan Bang Dimas sama Kak Esther, gimana sih tipsnya kalau gimana caranya bisa sejauh ini sampai bisa berhasil? Cukup fokus saja dengan Tuhan, nggak usah kepo dengan yang lain. Artinya fokus aja, artinya pikiran, hati, mulut itu murni aja. Kalau saya mungkin karena bukan darah ya, kalau orang Makassar kan kita belak-belakan ya, tapi saya kan campuran. Kalau saya nggak suka, saya ngomong saya tidak suka. Tapi bukan berarti saya benci, bukan. Saya ngomong termasuk ke suami saya atau ke siapapun, saya tidak suka. Bukan berarti benci, tapi nanti saya nanya ke Tuhan, kenapa ya Tuhan ya saya nggak suka dia ya? Nanti berbicara, berdialog berdua. Memang betul dalam hal hidup itu harus ada komunikasi 2 arah. Cuman hati-hati berkomunikasi, jangan komunikasinya dengan orang yang salah. Nanti kalau dengan orang yang salah jadinya dapat jawaban yang salah, mindset yang salah, hati yang salah, mulut yang salah. Mending cari jawabannya dengan Tuhan aja. Mungkin kalau orang bilang ngomong sama setan sendiri dong. Enggak lah, enggak ngomong sama setan, kan kita nyembah Tuhan yang benar. Iya, Bu, berarti kita nggak salah lah ya kalau kita misalnya memilih pergaulan yang mensupport apa yang menjadi keinginan, maksudnya mensupport mimpinya kita. Nggak salah. Nggak salah kan, nggak Ibu, salah. Ya? Tetapi hati-hati loh. Artinya dalam hal mensupport impian kita kan tidak tahu ya hitam putih rambut seseorang. Ada teman, ini bukan ada teman, ini realita. Banyak orang, yuk bagus tuh kamu begitu-begitu, tapi di belakang, apain sih dia kayak gitu. iri. Iya, pasti. Tapi gak apa-apa bergaul aja dengan orang seperti itu. Cuman tanyakan selalu, kok ada yang lain ya. Kalau memang merasa tidak benar dan memang merasa dia sebagai, kok benalu ya jahat banget. Maksudnya bukan benalu, artinya kok dia ini ada yang aneh ya Tuhan ya. Kok saya gak cocok ya dengan dia. Ada apa ya? Sebenarnya bukan tidak cocok, tapi sebenarnya Tuhan itu sedang menjaga kita supaya tidak, bukan tidak terlibat ya, supaya kita tidak ikut terkontaminasi dengan gaya hidupnya dia. Betul. Saya pernah baca meme, artinya Tuhan itu bukan membuang ya. Jadi gambarnya itu ini Tuhan, di bawah itu ada manusia, terus nanti tangannya ngambil satu orang. Kita di tengah-tengah. Artinya Tuhan itu menjauhkan kita dari orang-orang yang mulutnya comel, mulutnya kepo, orang hati. Nanti akhirnya yang tersisa cuma satu orang. Nah gitu. Pada saat saya lihat gambar seperti itu, saya langsung mengerti, oh ini maksudnya. Jadi saya going aja. Mau orang ngomong A, B, ya kita dengar. Oke, kita introspeksi diri, betul gak ya? Tapi kalau gak betul, enggak. Cukup tanya dengan Tuhan. Kalau gak benar, pasti Tuhan ngomong, kamu gak benar loh. Jujur, saya sering ditegur dengan Tuhan dalam hal dinas ya. Misalnya ini contoh. Jabatan yang dipegang oleh saya maupun rekan-rekan Kapolsek yang lain itu sangat penuh tantangan dan juga penuh dengan yang namanya kalau mau dibilang untuk buat suatu hal dosa, bohong, itu paling sering. Saya pernah hampir tidak memberikan apa yang menjadi hak daripada anggota saya. Saya tahan, bukan tidak mau ya, saya mau kasih, tapi nantilah minggu depan aja. Itu menurut saya. Tapi saya ya itu namanya itu pembelaan kita ya. Iya, tapi kan, kalau Tuhan bilang itu kan nahan. 3 hari saya tahan. Tuhan ngomong kok. Kenapa nggak dibagikan sekarang hak mereka? Nggak apa-apa Tuhan. Mau dibagi kok, bukan dipakai untuk diri sendiri. Nanti minggu depan dibagi, tenang aja, dibagi kok minggu depan itu. Bagikan sekarang. Enggak, bertahan. Hari keempat masih bertahan. Hari kelima akhirnya Tuhan ngomong bagikan sekarang. Karena kalau kamu tahan, kita berhadapan dengan mamon itu pasti gak kuat. Betul Tuhan itu bilang bahwa Tuhan tahu batasan-batasan kekuatan kita. Mamon itu kan musuhnya Tuhan yang paling besar ya. Artinya karena mamon pun kita bisa jual Tuhan. Karena mamon pun kita bisa jual siapapun keluarga kita. Betul, jadi Tuhan tahu mungkin pada saat hari kelima Tuhan ngomong, saya buat oke, kalau memang Tuhan mau, oke, kita bagi sekarang. Gak usah jadi hari Senin. Pas dibagi itu plong. Disitulah baru Tuhan bilang artinya bahwa jangan suka gimana gitulah. Pokoknya apapun segala sesuatu kalau saya ditanya tipsnya bingung ya mau jawab tipsnya apa ya. Karena jujur kita berhasil itu bukan dari kekuatan sendiri tapi dari Tuhan.
Benar, Pasti, benar pasti. sekali. Terlalu religi ya, tapi itu kesaksian saya Iya. seumur hidup saya, dan itu yang saya turunkan ke anak saya PJ, ke saudara saya, ke suami saya, bahkan ke Nona. Mungkin orang bilang ibu nih Bu Nidia nih, mama nih terlalu dikit-dikit doa. Tapi memang itu kekuatan. Ya, sudah ada contoh nyata kok. Ya kan? Sudah ada contoh nyata seperti ibu sudah berhasil sampai saat ini Sudah kan ya. dialami sendiri, Iya, udah kuasa dialami doa itu sendiri. benar-benar Tuhan menjawab ya Bu ya. Iya, Bang Diman kan udah mau nikah ya belum ya? Oh baru pacaran ya? Ini jadi saya hostnya, yang bertanya nih jadi saya. Sama kayak mau cari jodoh nih, sama kayak Kakak Esther kan. Bertanya sama Tuhan, bukan bertanya Tuhan inikah jodohku, bukan. Langsung aja bilang sama Tuhan, saya mau jodoh yang ini. Kalau saya dulu dengan mantan pacar saya sama suami saya ngomong dalam doa. Saya mau besok punya suami tuh usianya 4 tahun lebih tua dari saya. Saya mau dia orang Jawa. Saya mau dia agama Katolik. Saya mau dia pokoknya pekerjaannya pelaut. Saya mau dia bukan orang Makassar, dia dari Jawa. Dapat loh. Paling spesifik yang saya minta dengan Tuhan, saya berjumpa dengan suami yang nanti Tuhan kasih ke saya itu di dalam gereja. Kalau dalam gereja kan bebas kan, ngelirik kiri. Tapi saya minta lagi lebih spesifik ke Tuhan. Saya bilang kalau memang Tuhan ada, saya mau ketemunya itu persis di depan salib. Dan itu yang terjadi. Wow. Keren. Jadi Tuhan itu memang ada. Betul. sekarang. Luar biasa. Wow. Berarti apa yang Gila. Ibu doakan sepersis itu Tuhan jawab. Iya kan dia Bapak kita. Luar Gila. Sama kayak biasa. PJ kalau minta ke saya, Ma nanti kita makan ini ya, Hoka Bento ya, atau kita makan apa tadi tuh KFC ya, dia bilang oke, kan gak mungkin kita PJ makan KFC ya, ini aja tempe goreng kan gak kan gak mungkin. Pasti Bapak kita ngasih seperti yang kita minta asalkan ngomong. Iya. Sebenarnya Tuhan tahu siapa yang kita mau, cuman kan Tuhan maunya kita tuh ngomong. Sama kayak PJ, saya tahu dia karena ini weekend, udah PJ kita makan luar aja. Tahu harus kasih dia apa, tapi coba dia ngomong, kamu mau apa sih? Oke. Tapi Bu, bisa dibilang juga kita menjaga pergaulan sama aja kayak kita menjaga mimpi kita gitu ya Bu ya. Iya. Wah keren banget sih. Kalau PJ dari sekarang ya saya doakan dia kalau tidur itu, kalau dia sudah tidur ataupun dia nggak tidur, saya suka bilang dalam doa saya, Tuhan jaga PJ karena saya orang tuanya nggak bisa jaga 24 jam. Berikan teman yang baik, sahabat yang dari Tuhan, guru-guru yang baik, miss yang baik untuk PJ. Jadi PJ nanti Tuhan pertemukan dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang seirama, sefrekuensi, dan yang memang itu dari Tuhan. Kalau yang bukan dari Tuhan jauhkan dan itu memang terjawab. Wow. Sama kayak kita kalau misalnya ada rasa teman kagak enak, kenapa ya Tuhannya dia begitu ya? Bukan kita bilang Tuhan jauhkan dia, pergi dia jauh-jauh, sejauh-jauhnya, dan enggak ngomong kayak gitu ya. Nanti dengan sendirinya dia akan mundur. Karena Tuhan itu intinya kita yang meminta, Tuhan itu akan menjaga anaknya, dia nggak mau anaknya ini tercemar gitu. Dia akan membuang. Jadi pada saat ada orang ninggalin kita, nah ini jangan underestimate, jangan selalu berpikir, kok saya ditinggalin ya? Iya. Apa salah dan dosaku ini? Kayaknya kemarin udah dia dibantu, kalau dia lagi susah kita yang ada. Iya. Dia lagi sendiri, kita yang di situ. Giliran kita sekarang butuh dia pula yang pergi. Enggak apa-apa. Karena Banyak, Bu. selalu berpegang prinsip bahwa segala sesuatu yang terjadi di bumi ini tidak ada yang kebetulan. Yes. Ada maksud Tuhan. Udah kamu pergilah dari Dimar, kamu pergilah dari Esther. Dan nanti saya kirim yang baru. Gitu. Oh. Mindsetnya hatinya harus kuat. Dari hati sebenarnya sih. Luar biasa. Wah, luar biasa banget Ibu. Wow. Catatan nih berarti pergaulan yang buruk merusak kebiasaan Iya, baik. memang itu betul. Benar. Firman Tuhan kan gak pernah bohong. Iya. Terus yang kedua itu yang pertama Bu tadi kan. Baru yang kedua kita harus ikut waktunya Tuhan ya. Iya, Benar. sering-sering nanya dengan Tuhan. Karena waktu Tuhan yang terbaik. Mungkin kita Ada lagunya itu. Ya, ada lagunya. Waktu Tuhan Iya. Iya. yang terbaik ya. Oke. Luar biasa sekali. Wow. Gila keren banget. Sungguh Bu kesaksiannya Ibu sangat memberkati loh buat kita memberkati semua. sekali, menguatkan Wow, sekali. Bu, terus kalau anak-anak muda yang pengen ibaratnya daftar polisi Iya. atau ingin menjadi seperti Ibu tuh, Tipsnya. itu tipsnya tuh gimana? Ya tuh, Bu? gimana Bu? Paling pertama itu doa. Doa. Jangan Doa guys. jangan memaksakan segala Doa. sesuatu. Doa itu pelicinnya. Sap. Pelicin. Bukan ini pelicinnya, doa. Doa.
Kalau saya masuk polisi jujur nggak pakai duit. Iya. Pakai duit ke Semarang, iya beli tiket kan nggak Iyalah. mungkin berenang. Nggak mungkin Orang kasih udah ayat nyampe firman kita ya 1 kan. minggu kemudian baru nyampe gara-gara berenang. Pokoknya doa paling pertama doa. Kalau memang dari sekarang sudah ada keinginan saya mau masuk polisi Tuhan, tapi saya dari keluarga yang tidak ada background polisi, papa saya, mama saya nggak ada kenal nih, tambah lagi ekonomis. Papa mama saya kerjanya, mohon maaf kayak misalnya buruh tani atau apa, pokoknya ekonomi menengah ke bawah. Jangan pernah mematahkan semangat Tuhan dalam dirimu. Kenapa saya bilang semangat Tuhan? Saya pernah baca satu buku, artinya bahwa segala keinginan yang baik, segala impian yang baik, cita-cita yang baik yang timbul dari hati, kemudian di pikiran, lalu keluar dari mulut, itu semua dari Tuhan. Iya. Segala yang baik ya. Tapi kalau misalnya kan gak mungkin bilang, oh besok saya mau jadi inilah Tuhan preman lah. Kan gak mungkin. segala yang baik itu dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah kasih ada benih kecil seperti itu, jangan dipadamkan dengan tapi mama saya nggak punya uang, papa saya nggak punya uang, kalau masuk itu harus bayar. Enggak juga. Justru dari modal benih yang kecil itu bawa dalam doa, Tuhan, saya mau jadi polisi, tapi saya tidak punya ini, tidak punya itu. Tapi di balik ketidakpunyaan saya itu, saya punya Tuhan yang besar. Yes. Betul memang papa mama saya tidak kenal mungkin pejabat polisi A, I, U, pejabat negara A ataupun siapa. Tapi yang saya kenal, saya punya Tuhan yang taruh cita-cita itu di hati saya. Nanti Tuhan yang buka jalan ya. Tuhan tolong ya. Terus apa yang harus dipelajarin, gimana larinya, bagaimana Tuhan ajar. Pasti dibimbing. Karena saya dulu seperti itu. Saya pun dulu seperti itu. Gak ada yang ngajar, gak ada yang bimbing. Tiba-tiba dalam hati lari. Oh iya lari. Push up. Oh iya push up. Oh pull up. Nanti Tuhan tidak sengaja kasih buka kita. Memperlihatkan kepada kita. Misalnya kita lihat IG ya. Atau media sosial lah. Oh begini tips and trick jadi polisi. Itu kan cara Tuhan berbicara. Oh begini latihan. Latihan sendiri aja. Gak apa-apa latihan sendiri. Nanti soalnya gimana Tuhan ya, soal akademik dan lain sebagainya. Nanti kan ada semuanya, belajar. Intinya paling pertama itu Tuhan. Kalau uang itu nomor kesekian. Ada yang punya uang tapi belum tentu juga dia masuk polisi. Betul ada juga ya, ini realita ya. Ada juga yang punya uang dia masuk juga polisi. Ya itu artinya segala sesuatu yang terjadi Tuhan tuh sudah izinkan. Tetapi yang saya mau sarankan ke teman-teman semuanya, punya mental yang kuat, punya hati yang kuat, dasar utamanya jadi polisi, doa. Ya, itu pengalaman saya. Karena saya yang melalui, saya alami dan sudah terbukti sampai sekarang. Doa. Doa paling pertama bicara sama Tuhan. Selebihnya Tuhan yang buka jalan. Bagian kita ikuti jalan yang dia sudah buka. Jangan lagi ngalor ngidul ke sana kemari. Dan jangan pernah dengarkan kalimat negatif. Kalau orang bilang, emang bisa kau? Ya, emang bisa lari ya? Kalau orang bilang kayak gitu, bisa? Jawab aja, bisa. Jangan pernah keluarkan kalimat negatif dari mulut. Saya selalu tekankan ke diri saya sendiri maupun ke siapapun yang bertanya ke saya. Tidak ada yang tidak bisa kita buat. Semuanya bisa. Tergantung masing-masing. Mau apa tidak. Itu. Oke. Wow. Ini mic ini naik lagi mic. Oke. Iya gimana sih ini aduh. Oh enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Dia respect, dia tunduk. Luar biasa. Wow, luar biasa. Wow. Jadi buat yang di rumah yang lagi bertanya-tanya ya, remaja, anak muda yang tuh udah dijawab ya sama Bu Nidia. Udah lengkap ya dijawab Udah sama Bu lengkap ya. Nidia. Apa utamanya? Doa. Pelicinnya? Doa juga. Bukan itu nomor sekian. Iya, kalau soal persyaratan kan ada di websitenya. Bisa. Langsung. Yang jelas. Iya. Gak cukup doa aja memang, tapi kita juga harus mempersiapkan diri. Iya betul. Jangan sekali. doa tapi Kita nggak mempersiapkan diri ya. Itu juga sama aja bohong ya. Benar. Nah, Bu, yang terakhir nih Bu, bagaimana kita bisa menjaga mimpi kita deh dengan lihat kondisi Ibu yang sekarang yang sudah terus mengkawal mimpinya. Nah, bagaimana tuh anak-anak muda yang mungkin Ibu mengajak atau memotivasi teman-teman kita untuk menjaga mimpinya mereka? Paling pertama satu, jaga mimpi dalam doa. Terus tanya ke Tuhan, tanya ke Bapa kita. Punya ini aja, punya pemikiran bahwa sama seperti kita minta ke mama kita atau papa kita, orang tua kita, pasti kan dikasih kan? Kita minta-minta terus pasti dikasih. Itu aja. Doa, kemudian kedua jaga pergaulan. Jaga pergaulan baik-baik. Pilihlah teman yang baik yang bisa membangun. Yang mendukung. Ya, yang mendukung. Ada orang bilang kalau
Bergaul dengan orang bodoh jadi bodoh. Memang betul bodoh loh. Tapi kalau kita bergaul dengan orang sukses, kita jadi sukses dan Ya, memang betul. itu betul. Betul itu. Bu. Menular kesuksesannya. Iya, terus ketiga, jangan pernah perkatakan kalimat yang membunuh diri sendiri ataupun keterbalikan dari doa kita. Kita berdoa nih, Tuhan saya pengen jadi polisi, Tuhan saya pengen jadi pengusaha. Tapi nanti kita ngomong, emang bisa kita jadi polisi? Itu kan terbalik. Jadi jangan, mulut ini harus dijaga betul-betul. Kalau mulut sudah dijaga, pasti hati dan pikiran juga terjaga. Betul. 3 itu aja sih kalau saya prinsipnya dari dulu. Oke. Mending diam daripada ngomong. Talk less, do more. Itu Iya, aja. betul. Ya, jadi kita juga harus membatasi diri lah ya Bu ya, istilahnya dengan pergaulan-pergaulan yang nggak mensupport kita ya kan Iya. Bu ya. Jatuhnya lebih seperti itulah ya. Dan juga kita membangun mimpi kita ya dengan Persiapan. persiapan Iya. dan dibungkus dengan doa. Iya. Yang jelas, nah kayak tadi Bu Nidia bilang, kalau kita mau sukses, kita harus punya karakter seorang yang sukses, Iya. iya kan? Nggak seperti tadi Bu Nidia bilang, kita nggak boleh apa istilahnya rendah diri. Iya, jangan. Wow. Kalau rendah diri nanti malah membunuh diri sendiri. Yes. Nggak ada tuh seorang yang sukses rendah diri. Justru malah di saat dia sedang berusaha, disitulah dia menyemangati dirinya terus sampai tercapai mimpi-mimpinya. Oke. Luar biasa sekali. Luar biasa Wow, sekali. sangat ya. menginspirasi. Sangat menginspirasi ya. Ini, wow. Wow, gila. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi. Ya, oke deh. Lengkap sekali. Lengkap sekali, Ibu udah menjabarkan segala sesuatunya. Hmm. Dan kita lihat juga hasilnya dari Yes. apa yang Ibu alami juga kita terlihat nyata lah Bu. Ya kan Bu? Bu Nidia adalah hasil dari doa. Iya Doa yang memang Budi dari kecil sudah berdoa, sudah praktekkan, dan sampai sekarang masih tetap berdoa kan Bu, walaupun Sampai selesai sampai selesai. di bumi ini. Sampai nafasnya berhenti baru selesai berdoa. Wow. Sampai nafas Oh iya, kalau berhenti berdoa di bumi. jangan terlalu kaku ya. Kalau berdoa kan begini kan. Iya, Kalau saya berdoa banyak cara lagi. Ini mohon maaf ya, lagi Iya, toilet iya. pun itu berdoa. Lagi duduk di toilet tuh, gimana ya Tuhannya? Aduh. Ini gimana ya? Oh iya ya, cepat-cepat langsung pergi. Oh iya ya, udah tahu. Berdoa itu banyak cara. Lagi nyetir mobil, itu bisa. Yes. Kalau saya jabarkan doa itu sama dengan berbicara dengan Tuhan. Jadi kalau berbicara tuh nggak tutup mata begini. Kadang saya kalau tutup mata malah tidur. Jadi lebih bagus berdoa itu sambil buka mata, sambil bicara. Lagi jalan pun itu kita berdoa. Iya. Lagi masak atau lagi masak, jarang ding masak karena tugas. Karena kayaknya Bu jarang di rumah juga ya Bu ya. Jarang. Iya. Tapi tenang, makanan 4 sehat 5 sempurna terpenuhi semuanya. Iya. Pokoknya teman-teman, apalagi yang muda-muda, jangan terlalu kaku, jangan terlalu fanatik. Doa sama dengan tutup mata, lipat tangan kayak gini. Apalagi kalau kita makan di kafe-kafe atau di restoran, Iya, biasa pada malu tuh Bu. malu kan. Kalau saya enggak, walaupun saya buka mata saya kayak gini, tapi kan pikiran saya fokuskan ke makanan itu ya, fokus ke bukan ke makanan, fokus ke yang kita mau doakan ya. Iya. Walaupun mata saya terbuka, kalau ada yang ngomong nit gini, saya diam aja. Tapi hati saya berbicara. Untung kita pakai masker nih sekarang. Jadi kalau mulut mau komat kamit kan nggak kelihatan. Iya, betul. Jadi saya suka dalam nama Tuhan Yesus tuh bungkus makan ini dan kuasa darah-Mu terima Tuhan, amin. Kenapa tadi ngomong apa? Berdoa itu begitu. Berdoa sama dengan berbicara dengan Tuhan. Bukan berdoa sama dengan kita tutup mata, masuk kamar berdoa. Ya memang itu betul. Itu kalau masuk kamar itu betul kalau saya lagi betul-betul menghadapi yang berat sekali. Itu saya masuk kamar. Betul-betul saya sujud di situ, mau ingus-ingus, air-air dari segala lubang itu keluar. Wah. Tapi kalau bicara sehari-hari ya seperti ini kayak kita ngomong, gimana Bang Dimar, gimana Kakak Esther, sama dengan Tuhan. Tuhan habis ini mau ini, habis ini Tuhan mau latihan singer, tolonglah Mama Tari jangan datangnya lama, please. Habis ini kita mau ke mall, kita mau jalan, ini weekend kagak pernah. Iya. Ngomong, Betul. nanti tuh Tuhan tiba-tiba datang Mama Tari, Mama Tari datang, puji Tuhan, terima kasih Tuhan kau cepatkan dia datang. Kan gitu simpel. Mama Tari Iya, maafkan. Iya. Seperti itu. Iya betul Bu. Ngomong-ngomong Bang Dimar sering berdoa ya? Waduh, kita Ini sering berdoa Bu. Pertanyaan menjebak. Ditanya nih, ditanya. Kita sering berdoa pas mau makan dan mau tidur Bu. Tapi kadang juga saya berdoa, maksudnya. Kok kadang? Ya, saya banyak berdoa juga sih Bu buat Buat pekerjaan, buat juga aktivitas saya kan juga banyak Bu. Maksudnya membantu gereja dan segala macam kan pasti juga dibutuhkan
doa dan hikmat ya Bu ya. Kalau Kakak Esther? Doa dong Bu. Jadi habis buka mata, walaupun masih kayak penampilan belum, doa. Ngucap syukur dulu, udah bangun, udah sehat, masih bisa bernafas, baru mulai hari. Nanti biasanya sih saya tiap pagi baca saat teduh atau kita saya sama keluarga, mesbah keluarga, nah gitu mulai hari. Nanti malam juga ada. Kalau makan ya tetap doa. Makan mau pergi, terus lagi bawa kendaraan gitu kan atau juga kita mau aktivitas lainnya, ya tetap doa. Ini Bungkus. yang host mereka, yang tamu saya, tapi saya mau nanya satu pertanyaan. Iya gimana? Apa impian Bang Dimar dengan Kakak Esther yang belum tercapai saat ini? Yang belum Jodoh. tercapai. Banyak, itu salah satu Bu, itu salah satunya Itu sepertinya on the way itu Bu. Iya. Kita juga berdoa Bu. Kalau Nanti on the way terus loh, nggak nyampe-nyampe dia. kayaknya udah On the dekat way Bu, terus udah di lampu nyampe-nyampe. merah kok itu. Udah di lampu merah. Kalau dari saya sih, saya berdoa ya Bu, dapat jodoh yang terbaik juga Tuhan siapkan. Dan juga bangun bisnis yang mau menopang pelayanan sih Bu. Yang dapat waktu saya juga fleksibel untuk pelayanan, membantu pelayanan. Lebih ke situ Bu, saya juga mempunyai keluarga yang mensupport pelayanan juga istilahnya. Kalau nggak begitu. support nggak usah. Wah ya kalau nggak support nggak usah Bu. Kalau saya gitu Bu. Kalau Kakak Esther impiannya apa buat bertiga? Bertiga. Bertiga sama adik-adik. Jadi karena saya masih pada pendidikan, ya kan menyelesaikan pendidikan. lagi sekolah? Iya, kuliah terakhir kan lagi skripsian. Jadi skripsian selesai, berdoa untuk pekerjaan yang baik. Emang mau kerja apa? Pekerjaannya Pertanyaannya sadis banget. Emang mau kerja apa? tapi itu realita loh. Dulu juga waktu saya SMA, benar-benar. banyak orang kalau dulu yang favorit di Makassar itu habis SMA mau masuk apa? Unhas. Apa kedokteran? Lama kedokteran pula. Udah biologi dapat 5. Pede gitu. Kalau saya, kamu besok mau jadi apa? Ih pokoknya jadi orang lah. Ini memang jadi orang. Jadi Ibu Tapi- SMA ini IPS apa IPA Ibu? IPA. Oh, IPA. Cuman memang kalau ditanya mau jadi apa? Mau jadi polisi. Oh. Tapi polisinya diam polisi. Oh, Polisinya penuh polisi. Karena malu. Polisi. Polisi gitu. Mau jadi Oke. polisi. Ya kalau Kakak Esther mau jadi apa? Itu realita loh. Justru kalau saya bukan lagi mengcompare mentalnya ya, bukan. Karena pasti banyak orang nanya, emang mau kerja apa, lulusan apa? Disitulah tantangannya. Kira-kira mau jadi apa? Kalau ditanya mau jadi apa karena memang kuliah juga di multimedia, ya kan. Jadi saya akan bekerja di bidangnya di industri kreatif yang bagian media. Biasanya kalau misalkan desain atau video atau seperti ini nih, kita lagi syuting podcast atau apapun itu, broadcasting. Nah, di bidang seperti itu. Kalau saya pribadi, kan kalau ibu melayani masyarakat. Nah, kalau saya dulu waktu kecil pengen jadi dokter. Cuman Mahal karena banget kuliahnya biayanya. lama. Enggak Bu, Oh, kalau saya- kuliahnya lama. Biaya itunya mahal banget. Biayanya Plus lama, mahal. plus nggak jadi PNS. Yes, Iya. betul. Betul. Udah biayanya mahal. Ya memang sama kita Bu, jurusan IPA juga. Tapi kuliahnya lama banget. Belum lagi sertifikat, belum lagi magang ya, apa sih yang di rumah Koas sakit itu, ya? koas ya benar. Koasnya aduh, kalau pikir-pikir Tuhan kayaknya kalau dokter kelamaan. belum lagi Orang black, Iya. belum black, lagi black. iya, jadi kayak ya udah Tuhan. Jadi sebelum kuliah juga ya udah Tuhan, saya melayani memang nggak menyelamatkan nyawa seperti dokter, tapi saya mau melayani yang menolong orang lain juga, menginspirasi juga, yang istilahnya melayani dengan cara yang lain gitu kan. Ya akhirnya ya memang sih itu juga alasan saya kuliah, ya Tuhan kasih saya hikmat, taruhkan di hati bahwasannya oh iya Esther, kamu boleh melayani di bidang media. Nah jadi di media ini saya mengembangkan diri supaya saya boleh jadi berkat untuk orang lain, memberikan edukasi, memberikan informasi yang baik, konten-konten yang baik seperti itu. Jadi melayani kan banyak caranya, kayak ibu melayani masyarakat jadi polisi, dokter melayani orang lain, merawat orang-orang yang sakit, pasien. Nah saya memberikan
asupan Gizi yang baik. informasi yang benar, karena zaman sekarang hoax kan. Iya, Dan betul, justru betul. seperti ini menginspirasi anak-anak muda yang tadinya mungkin di luar sana bingung mau jadi apa. Nah kan kadang-kadang anak muda nih zaman sekarang karena semua serba gadget, teknologi, nah disitulah kita nih masuk, anak-anak Tuhan. Tuhan kasih kita skill apa, Tuhan kasih kita talenta apa, passion kita apa, kita kembangin justru. Di Iya. zaman sekarang di media ini kita pakai untuk jadi berkat. Betul. Gitu. Itu yang namanya hikmat ya. Yes, Iya, betul. itu dia. Maka kawallah impian kalian dengan doa. Yes. Pasti nanti terwujud. Bukan nanti, Amin. pasti Amin. terwujud. Pasti, Kata pasti. nantinya Amin. dibuang aja. Pasti terwujud. Amin. Ya, bicara mimpi juga saya dulu sebenarnya mimpi jadi polisi juga. Bu. Tadinya mau nyinggung itu, cuman di skip aja. Tadinya mau nanya, cuman di skip aja dulu. Yes, Iya, yes. tapi pengalaman saya sampai tes Bintara, tes Akpol nggak lolos. Berdoa nggak? Ya saya berdoa Bu, cuma kayaknya bukan berkatnya di situ. Oh iya betul. Karena Bang Dimar ngomong berkatnya bukan itu. Ya banyak orang kalau nggak masuk polisi frustasi ya. Iya betul iya. betul. Banyak sekali. Saya cuma mau pesan ke teman-teman. Berkat yang Tuhan kasih itu bukan cuma di satu profesi. Iya. Tapi banyak kayak tadi Kakak Esther bilang kan. Melayani tuh saya caranya begini Bu. Kalau ibu kan begini. Sama Bang Dimar juga kalau misalnya pengen sukses bukan cuma lewat polisi. Iya betul. Jadi banyak cara. Saya jujur kalau ditanya, kalau Bang Dimar tanya, jadi kira-kira apa Bu yang buat saya sukses? Jujur saya sendiri gak bisa jawab karena kan saya tidak tahu kehidupan Bang Dimar 24 jam. Betul. Cuman saya mau kasih saja, saya mau kasih saran, tanyalah dengan Tuhan. Karena kan dia Bapak kita sendiri. Bukan, saya panggil dia itu bukan Bapak ya, saya panggil dia itu kayak saya panggil papa saya, opa, banyak panggilan saya. Jadi saya kalau ngomong tuh bukan Bapak yang di sorga gimana, enggak. Ini gimana ya Pak ya, ini gimana. Ngomongnya tuh the point aja. Ini gimana, abis ini saya mau kemana, ini gimana. Ini ada orang yang begini nih. Ih resek kali mulut dia Tuhan. Curhatnya juga gitu ya. Oh Bu? sering juga gitu di ya, Bu, ya? mobil. Sering di mobil sampai bawa mobil. Iya, iya. Enggak di rumah. Apalagi kalau lagi perjamuan harus siapkan hati kan. Pada saat angkat tangan di situ saya ngomong sebenarnya Tuhan, sebenarnya Pak saya tuh nggak suka, nggak kuat sekali. Iya. Tapi kalau memang diizinkan seperti ini kasih saya kekuatan. Iya. Kasih saya hikmat. Bagaimana caranya? Jujur saya dulu pernah baca bukunya Mary Riana ya. Mary Riana oh ya. Nah, sukses sebelum usia 30. 30. Itu waktu baca itu, Ima ini gimana ya caranya dia sukses 30 sebelum usia 30, punya uang banyak. Siapa yang gak mau punya duit banyak? Iya betul. Mau semua Bu, kayaknya semua. Kalau ada orang bilang prinsip miskin tapi bahagia, kalau saya lihat sehari-hari, kalau yang saya alami di Polsek ya, paling banyak laporan KDRT itu gara-gara ekonomi. Jadi kalau dibilang miskin bahagia kayaknya kagak ya. Karena Bullshit itu Bu. akibat daripada miskin tuh KDRT paham cerai. Kalau saya nggak benar, saya nggak setuju dengan kalau orang bilang nggak apa-apa, biar miskin yang penting bahagia. Kalau saya nggak, saya justru bilang, ih salah. Kamu gimana bahagianya? Kamu lihat orang makan martabak aja, kamunya nggak bisa beli karena miskin. Gimana sih? Mau bahagia gimana? Itu kadang Kalau quote-quote untuk orang pacaran itu Bu. tapi kayaknya itu kata-kata yang salah ya. Kalau Kata-kata yang saya, salah juga kan. kalau saya mending bilang, nggak apa-apa. Saya diberkati dan bahagia. Yes. Mau saya begitu, saya mau ini ada, saya mau itu ada. Iya. Emang ada orang miskin bisa bahagia? Enggak, ini realita ya, Iya. karena banyak orang ngomong ke saya, nggak apa-apa Bu, kami miskin tapi kami bahagia. Nanti tanya lebih dalam, bahagianya di mana? Iya Bu, nggak apa-apa kami makan nasi sepiring berdua. Oh iya, seminggu, 2 minggu. Tunggu 2 bulan. Piringnya melayang kemana-mana, terbang dia kayak UFO. Ya kan nggak lucu. Iya betul. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman, udah positive thinking itu perlu. Waktu tahu Mary Riana seperti itu, saya nanya ke Tuhan, kok dia bisa ya Tuhan ya? Oh ini mah dari orang kaya. Iya. Karena kan dia Privilege. bisa sekolah Iya. ke Singapura Iya kan. betul. Ya. Sementara saya waktu itu masih udah di Batam ya, baru dinas pertama. Gimana caranya Tuhan ya? Enggak lah, ini pasti ada modal papanya nih, modal orang tuanya, enggak mungkin. Udah baca buku kita komentar lagi yang jelek. Tapi betul. Saya waktu ngomong dengan Tuhan, saya bilang sama Tuhan, sebelum usia saya 30 Tuhan, pasti nanti Tuhan kasih saya rumah, Iya. kasih saya mobil. Bagi saya itu sudah kesuksesan. Enggak tahu kalau bagi orang lain. Iya. Betul. Usia saya 29,
mendekati 30, udah mau 30 nih, kok gak terjawab-jawab ya? Ada akhirnya, ya Tuhan kasih satu rumah. Dah, masuk usia 30 genap nih, 30 jalan berapa bulan, dikasih mobil. Setelah itu PT IKA itu suatu kesuksesan ya, karena saya jujur, saya masuk PT IKA tuh gak ada ngeluarin biaya sama sekali, puji Tuhannya. Semua ditanggung oleh negara. Kalau orang lain mungkin A dan I saya gak ngerti, tapi kalau saya cuma bilang sama Tuhan, saya masuk PT IKA, Tuhan yang siapkan akomodasi. Akomodasi itu berarti makan, minum, kendaraan semuanya. Tuhan yang siapkan biaya, Tuhan yang siapkan waktu. Maka itu yang terjadi. Terus Tuhan mau sukses juga seperti Mary Riana. Maka itu yang terjadi. Pokoknya dibungkus pikiran ini ke arah yang positif aja. Gak usah yang aneh-aneh lah. Ya. Wow. Pilih-pilih kawan, bukan Pilih-pilih pelit, bukan kawan. pelit dengan kawan, bukan mengeksklusifkan diri, bukan. Tapi pilih-pilih kawan yang baik dan benar. Baik belum tentu benar, benar belum tentu baik. Ya. Baik dan benar. Karena itu masa depanmu. Wow. Waduh. Pilih kawan bang, Pilih- jangan asal berkawan. Iya betul. Iya kawan Nongkrong sebenarnya. dari malam sampai pagi nggak mendatangkan cuan. Betul itu Bu. Betul Ibu. Itu juga akhirnya merefleksikan ke hidup saya juga Bu. Akhirnya juga ya seperti Pak Gem. Padahal saya nggak nyinggung loh. Ya enggak Bu, tapi benar Bu. Saya merasakan Bu. Oh iya. Saya merasakan itu. Saya merasakan dalam arti ya dengan apa yang Ibu sampaikan tadi ya betul-betul mengkonfirmasi. Pak Gembala juga selalu ingatkan saya, jaga pergaulan kamu. Kalau kamu mau sukses, kalau kamu mau berhasil emang kita harus jaga pergaulan. Karena dari pergaulan itu kita mendapat distorsi juga sih Bu dari Ini luar. masih lama ya waktunya ya. Iya paling sebentar lagi kita. Bentar lagi ya. Iya. Nah, ya, paling ya itu aja sih ya. Mungkin kita menjaga pergaulan untuk menjaga mimpi kita. Yes. Jadi tadi kunci sukses, kiat sukses dari Bu Lydia yang pertama Doa. Doa yang pertama. Doa. Mau mulai, mau dalam proses, mau sudah mendapatkan yang kita doakan pun tetap berdoa. Tadi sampai berhenti nafas. Iya loh. Betul. Sampai berhenti nafas tetap berdoa. Oke. Sisanya ya tetap persiapan, Iya. tetap melakukan usaha karena Tuhan yang memberkati usaha. Iya. Kalau nggak berusaha, apa yang mau diberkati ya Betul. Bu ya? Iya betul. Mau banting tulang juga kayaknya percuma deh. Kalau bukan Tuhan yang menghidupkan, Yes. nggak bakal bisa berkembang. Benar, luar biasa. Oke. Sita. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih Ibu Nidia Sama-sama. atas kedatangannya Iya. di podcast episode perdana kita. Oh ini perdana ya? Wah, Oh my ini God. perdana. Wow. Gila ini. Luar biasa. Episode perdana kita sudah dimulai dengan ini Bu Didi yang luar biasa, sungguh menginspirasi. Yes. Betul-betul sekali ya. Episode perdana kita dibuka dengan mimpi kita emang harus kita jaga sih. Ya nggak sih teman-teman. Nah oke. Ya begitu saja dari kita. Iya. Terima Terima kasih kasih. banyak Ibu Nidia. Sama-sama. Sampai Tuhan ketemu memberkati lagi. semuanya ya. Memberkati Sukses semuanya. selalu.